Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widastuti dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 55. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari Bapak Nur Hidayat MPD dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban, yaitu konsep yang saling terkait dalam konteks hukum dan masyarakat. Hak adalah klaim atau kebebasan yang dimiliki individu atau kelompok, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi individu atau kelompok tersebut. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, hak dan kewajiban berfungsi untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan kerjasama antara individu dan masyarakat. Hak asasi manusia atau bisa disebut HAM merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. HAM meliputi hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan berkumpul. Hak-hak ekonomi dan sosial seperti hak atas pekerjaan yang layak, pendidikan, dan perumahan, serta hak-hak budaya seperti hak atas identitas budaya dan bahasa. Implementasi HAM saat ini bervariasi di setiap negara. Beberapa negara telah mengadopsi konstitusi dan undang-undang yang melindungi HAM dan membentuk lembaga-lembaga untuk mengawasinya, seperti Komisi HAM. Namun, masih banyak tantangan dalam implementasi HAM, termasuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah, diskriminasi, penganiayaan terhadap kelompok minoritas, dan ketimpangan sosial. Di Indonesia, upaya bela negara adalah usaha untuk mempertahankan keutuhan negara dan melindungi kedaulatan nasional. Upaya ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai bidang seperti keamanan, pertahanan, ekonomi, dan sosial. Beberapa ancaman yang telah dialami Indonesia dalam mempertahankan keutuhan negaranya antara lain yaitu: yang pertama, ada terorisme. Indonesia telah menghadapi ancaman terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memerangi terorisme dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal ini. Yang kedua, ada konflik separatisme. Beberapa wilayah di Indonesia telah mengalami konflik separatisme yang berupaya memisahkan diri dari negara. Pemerintah Indonesia telah berusaha menyelesaikan konflik ini melalui dialog, penyelesaian politik, dan pembangunan daerah. Yang ketiga, ada ancaman keamanan maritim. Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan perairan dan pulau-pulaunya. Ancaman meliputi pencurian ikan, perompakan, penyelundupan narkoba, dan pelanggaran wilayah perairan. Yang keempat, ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah di Indonesia menjadi ancaman terhadap keutuhan negara. Upaya untuk mengurangi kesenjangan ini melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pembangunan terus dilakukan. Yang kelima atau yang terakhir, ada perubahan iklim dan bencana alam. Indonesia rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan kebakaran hutan. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta penanggulangan bencana. Dalam hal ini, usaha bela negara, pemerintah Indonesia mengatasi ancaman-ancaman tersebut dengan berbagai langkah, yaitu mempertahankan keutuhan negara. Ini termasuk pembentukan dan penguatan TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan Polri, Kepolisian Republik Indonesia, untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri,
Selain itu, terdapat pula keterlibatan masyarakat dalam usaha bela negara melalui kegiatan seperti pelatihan pertahanan sipil, kegiatan sosial, dan partisipasi dalam pemilihan umum. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata.